A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita selalu mendapatkan rahmat, hidayah, kasih sayang, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mendapatkan jeda sekalipun, terus mengucur dari pagi buta sampai kita tidur lagi, sampai kita bangun lagi, kita mendapatkan rahmat, hidayah, rezeki dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan syariatnya dan menjauhi larangannya sebagai bukti bahwa kita selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang selalu setia mengikuti risalah yang dibawanya sampai hari akhir nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para anak cucu kita, para dzurriat kita juga mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing kita bersama tentang kisah-kisah para nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran. Pagi hari ini saya akan melanjutkan tentang berapa sebenarnya jumlah para nabi dan rasul yang mendapat risalah dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan risalah kepada umat manusia sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berapa sebenarnya jumlah nabi dan rasul itu? Saya kira kita sering pertanyaan seperti itu terlintas di benak kita. Mungkin juga pada anak-anak kita yang masih sekolah juga barangkali pernah menanyakan kepada kita hal itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita paham bahwa iman kepada nabi dan rasul adalah salah satu pondasi atau landasan keimanan kita di dalam Islam, yaitu sebagaimana tertuang di dalam rukun iman yang 6. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-84, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, yaitu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah, kepada Allah lah kami akan menyerahkan diri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak mengimani para nabi dan rasul tentu saja ini akan keluar dari keimanan, karena iman kepada nabi dan rasul adalah salah satu landasan dari rukun yang 6.
Maka disebutkan mereka atau orang-orang yang tidak mengimani adanya nabi dan rasul dikatakan sangat tersesat, sangat jauh dari jalan yang lurus. Hal ini kita ambil satu ketetapan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu adalah telah sesat sejauh-jauhnya. A'udzubillahi minasyaiton. Mau sekali kalau kita tidak percaya adanya kitab-kitab, tidak percaya adanya nabi dan rasul, itu bahwa kita termasuk telah tersesat sejauh-jauh. Na'udzubillahi min dzalik ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat sekarang adalah kita sering itu kan kita melihat ada kata nabi, ada kata rasul. Dua-duanya adalah utusan Allah. Tapi apa bedanya antara nabi dan rasul? Mari kita bahas Bapak Ibu sekalian ya. Nabi berasal dari kata an-naba yang artinya kabar. Secara istilah adalah nabi diartikan orang yang diberi wahyu oleh Allah sebagaimana kata an-naba. Ini digunakan oleh nabi untuk menyebutkan wahyu dari Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza qala nabba'aniyal alimul khabir. Maka tak kala Nabi Muhammad SAW memberitahukan pembicaraan antara Habsyah dan Aisyah, lalu Habsyah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW pun kemudian menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kisah rumah tangga antara Rasulullah SAW dengan para istri-istrinya. Pada itu terjadi gesekan lah, kira-kira begitu ya. Yang satu melaporkan begini, yang satu melaporkan begitu. Kira-kira begitulah. Di dalam rumah tangga kadang-kadang ya seringlah terjadi seperti itu. Nah, Rasulullah selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil setiap keputusannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedangkan Rasul itu ya tadi Nabi, sedangkan Rasul berasal dari kata al-irsal yang artinya pengutusan seseorang untuk suatu tujuan. Secara istilah, Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah atau pesan tertentu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, dan manusia diperintahkan untuk mengikuti risalah yang disampaikan tersebut. Nah, sebagaimana ulama berpendapat bahwa istilah nabi dan rasul, sebagian berpendapat tidak ada bedanya. Namun pendapat yang lain dan pendapat ini dinilai adalah lemah, karena banyak dalil dan fakta yang menunjukkan bahwa memang ada perbedaan antara istilah nabi dan istilah rasul yang ada di dalam Al-Quran. Dan setiap rasul, bahwa kita paham setiap rasul adalah nabi, namun tidak setiap nabi itu adalah rasul.
Sebagian ulama, Bapak Ibu sekalian, juga berpendapat bahwa perbedaan antara nabi dan rasul adalah yang pertama, yaitu bahwa nabi itu diberi wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul itu diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini definisi ini yang sering kita dengar dan disampaikan oleh banyak kalangan. Namun Bapak Ibu sekalian, beberapa ulama juga mengatakan bahwa berpendapat definisi tersebut adalah kurang tepat, ya, karena ada beberapa poin sebagai alasannya. Di antara yang pertama adalah di dalam surat Al-Hajj ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak mengutus seorang nabi. Nah, berarti apa? Berarti ada perbedaan antara nabi dan rasul tersebut. Disinilah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan pengutusan rasul dan pengutusan nabi dalam satu masalah al-irsal, ya, menunjukkan bahwa nabi itu juga diperintahkan untuk menyampaikan risalah yang diberikan kepadanya, ya. Dari surat Al-Hajj ayat 52 tadi, ya. Kemudian alasan yang kedua adalah tidak menyampaikan wahyu merupakan itu apabila seorang nabi, apalagi seorang rasul gitu, ya, dia mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan risalah yang harus disampaikan, kemudian tidak menyampaikan, itu namanya adalah bentuk dari menyembunyikan ilmu yang telah diberikan oleh Allah. Allah tidak menurunkan wahyu kecuali agar menjadi petunjuk bagi manusia, bukan untuk diri sendiri atau apalagi untuk disembunyikan. Itu alasan yang ketiga adalah juga disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ada nabi yang hanya memiliki satu pengikut. Ada itu. Ada juga yang hanya memiliki 2 pengikut. Ada yang memiliki belasan pengikut, kemudian puluhan pengikut, bahkan Bapak Ibu ada juga yang tidak memiliki pengikut. Nah, ini menunjukkan bahwa, tapi kita paham sekarang misalnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti pengikut yang sangat banyak, ya. Apalagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sekarang pengikutnya sudah miliaran, Bapak Ibu, ya, miliaran. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa mereka menyampaikan wahyu kepada kaumnya, baik nabi maupun rasul, sehingga terlihat ada perbedaan jumlah pengikut di atas. Andai mereka tidak menyampaikan, tentunya keumuman mereka tidak punya pengikut, ya. Maka nabi dan rasul keduanya itu adalah diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan dan berdakwah kepada kaumnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perbedaan antara nabi dan rasul, beberapa ulama menyatakan yang lebih tepat adalah rasul diutus oleh Allah dengan membawa syariat yang baru, ya. Sedangkan artinya yang baru itu adalah melengkapi, memperbarui dan membuat lebih pas mungkin, ya, untuk saat di mana Rasul itu diutus, sehingga untuk yang ke belakangnya dan seterusnya khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi diutus oleh Allah namun tidak membawa syariat yang baru, melainkan menjalankan dan mendakwahkan syariat yang telah dibawa oleh Rasul atau Nabi sebelumnya. Ini adalah diringkas dari
Al-Madkhal ila Darasyatil Aqidah Al-Islamiyah karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, halaman 90 sekian. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar ini adalah dosen Fakultas Syariah Universitas Yordan di Amman, di Universitas Kuwait, juga Universitas Al-Zarqa. Selain itu, beliau adalah menjabat sebagai anggota Majelis Fatwa Kerajaan Yordania Al-Hashimiyah. Begitu Bapak Ibu sekalian tentang kita ambil yaitu ibro, pelajaran-pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah Nabi tersebut. Kita ikutin ya dalam channel kita ini. Semoga semuanya itu mendapatkan memberikan pelajaran bagi kita semua, sehingga kita bisa mengambil ibroh-ibrohnya yang akan menambah keimanan kita, ini yang penting, dan akan menambah ketaatan kita dalam menjalankan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan adalah dari kefakiran kami, mohon dimaafkan dan berikanlah saran yang hikmah untuk kebaikan bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.